Halo guys, kembali lagi dengan kami Kelompok 3. Di sini kita bersama dengan owner Nastar Eoni, Ibu Astuti. Kita akan melakukan interview terkait before and after dari Nastar Eoni ini. Kita akan nanya ke Ibu Astuti terkait gimana sih pengalaman Ibu sebelum dan sesudah adanya mahasiswa dari Telkom University ini. Dari Mas Agung, silahkan dok pertanyaannya Mas Agung. Kan sebelum kita di sini diskusi ini sangat tradisional menggunakan untuk menaruh ke koper PO ataupun pusat olah elektronik. Nah, sebelum adanya perubahan yang kita buat ini Bu, kendala apa yang paling sulit Ibu hadapi saat menjalankan usaha ini? Yang pasti yang sering saya hadapi ya di pemasaran. Nah, pemasaran kan sebelumnya kan saya memang kurang menguasai itu kayak aplikasi medsos kayak gitu ya. Nah, yaitu setelah adanya teman-teman dari mahasiswa Telkom itu seperti kemarin dari Google itu ya, itu kan reviewnya itu jadi banyak sekali yang langsung seperti percaya gitu sama Gallery dan dampaknya banyak juga. Terus akhirnya saya dapat satu toko lagi untuk nitipin master saya di sini. Jadi itu yang kendala yang saya hadapi sebelumnya itu ya pemasaran lewat medsos. Yang paling benar-benar kerasa banget ya Bu ya, masalah yang dihadapi. Ya itu, memang itu. Saya kurang menguasai di bidang itu. Lalu menurut Ibu, bagaimana kondisi pencatatan pemasukan, pengeluaran usaha Ibu saat dibandingkan sebelum setelah saat ini sudah bisa atasi beberapa output atau aplikasi yang dapat dilihat dalam usaha Ibu? Ya, kemarin sebelumnya kan saya memang susah ya, belum ada, saya cuma manual aja pembukuannya. Jadi sekarang karena ada teman-teman dari awal Telkom ini, mahasiswa dari Telkom ini, saya dibuatkan seperti memudahkan saya untuk mengisi mengatur keuangan, jadi mengetahui keuangan saya keluar masuk, jadi saya nggak susah lagi. Biasanya kalau saya manual itu memang kadang ada lupa atau gimana karena kesibukan, tapi kan karena sekarang itu kita semua pegang HP ya, jadi kemana-mana pegang HP, jadi sangat memudahkan saya untuk memonitor keuangan seperti itu, keluar masuknya ini Nastar Eoni ini. Tapi Ibu ada kayak kendala nggak, atau mungkin ada yang kurang dipahami dari yang teman-teman mahasiswa Telkom dari kelompok 3 ini yang udah dibuat untuk Ibu, terutama di bagian pencatatan keuangan? Kalau di bagian pencatatan keuangan kemarin yang dibuatkan aplikasi Dari Discord itu yang saya kurang ini buku Excelnya. buku Excelnya buku ya keuangannya itu. itu Jadi ya. saya kan cuma tahu masuk keluar. Jadi saya ingin secara global itu gini. Jadi kayak di total semua gitu, kayak ada Itu kayak yang bank yang statement itu ya Bu ya, bisa diekspor gitu ya. Oke. itu aja sih sementara kendalanya. Tapi untuk di aplikasi yang terbaru itu kan nanti udah bisa diekspor tuh Bu, untuk Excelnya. Nanti kalau Ibu mungkin kebutuhan mungkin inkubasi atau kebutuhan ikut lomba dan sebagainya yang harus mencantumkan laporan keuangan, Ibu bisa tuh ekspor dari Nah itu yang saya cari, maksudnya buku kasnya gitu. Jadi mengetahui secara global keseluruhan satu bulan itu omset saya berapa. Dari pendapat Ibu nih, kira-kira puas atau puas banget nih Bu dari output yang udah kita kasih nih? Ya sangat puas banget. Sangat puas banget. Sebelumnya kan memang saya kan ibu-ibu yang kurang memahami dunia digital ya, yang berbasis digital itu, apalagi kan ya mungkin yang ini generasi baru ini ya, yang mendalami ilmu digital itu ya. Terima kasih, saya sudah di branding di sini di Nastar Eoni, di branding saya jadi lebih banyak dapat masukan dan sangat menguntungkan lah tentu saja. Tapi kalau dari kayak konsultasinya nih Bu, kayak semisal
dari harga pokok penjualan atau mungkin margin penjualan kita sebelum dan sesudahnya itu ibu gimana? Kayak misal, ibu mungkin sebelumnya menjual karena mungkin sudah ada tempat. benar gitu ya. sudah ada tempat dan ibu menjualnya dengan mungkin asumsi atau mungkin ibu tanpa menghitung terlebih dahulu kayak HPP dan sebelumnya itu mungkin bisa diceritain. Kalau sebelumnya saya namanya juga menjual ya, saya kalau APP apa itu sudah saya perhitungkan. Nah, ya sudah saya perhitungkan yang maksudnya sampai yang gimana yang Ya benar, untuk kayak ibu perencanaannya nih, perencanaan semisal mau menjualnya seperti dengan harga berapa dan sebagainya. ya sudah saya perhitungkan. Tapi ibu ada kayak butuh nggak suatu aplikasi yang memang dia memudahkan? Ya seharusnya butuh sih ya. Jadi kayak apa? Beli bahan-bahan gitu ya. Ya, ya itu beli udah ada bahan. juga di aplikasinya. Oh, udah ada Sudah ya. ada di aplikasi. Nah nanti rencana kita mau melakukan perbaikan dari saran-saran ibu ini. Jadi nanti kita nggak berhenti cuma di aplikasi yang sudah kita Pencatatan keuangan tadi. ya pencatatan keuangan, tapi kita bakal develop atau kita kembangin lagi supaya nanti lebih sesuai dengan ibu dan benar-benar memudahkan ibu dalam segi keuangan maupun operasional. Berarti untuk keuangan ini puas ya. Iya, sangat luas. Jadi saya bisa mengetahui globalnya. Terus, oh ya apa untung ruginya, maksudnya dari omset saya dapat omsetnya berapa, dari apa pencatatan ini keseluruhan itu jadi memudahkan saya untuk mengetahui kalau oh ini ada kenaikan, ada peningkatan gitu Mas Karyo. Oke, sekarang kita beralih ke ini ya, sosial medianya. Nah, kita kan sudah mengupload beberapa konten ataupun feed yang sudah ada di Instagram Ibu. Yang dimana kita juga tahu sebelumnya Instagramnya kan masih belum rapi, Ya. campur aduk sama konten Ibu pribadi. Nah, menurut Ibu yang sudah kita buat itu sudah menunjukkan identitas aslinya atau enggak? Bu? Ya awalnya kan namanya saya kan nggak tahu ya kalau kita berdagang bisnis itu kita harus punya sendiri akun bisnis ya, akun bisnis sendiri. Nah saya usaha Nastar Eoni, jadi ternyata harus punya untuk supaya konsumen lebih percaya itu ternyata kita memang harus punya akun sendiri khusus untuk Nastar. Jadi kan kemarin kan dari sampai semua ini kan bilang kalau oh ya ini harus ini Bu, harus diganti namanya ya Ibu ya. Yaitu akhirnya ada beberapa ya teman atau ini itu yang tanya kayak tadi itu ada juga mungkin dari Google atau dari IG ya, dari luar kota, dari mana saya ingin tahu di mana dari tadi itu ada yang tanya. Jadi ya saya sangat puas sih dengan apa ini yang sudah branding selama ini dari mahasiswa. Kira-kira nih Bu, ada nggak masukan buat kami untuk selanjutnya nih? Atau mungkin untuk adik-adik kami yang bakal mungkin ngelakuin hal yang sama kayak kita, terutama di bagian branding yang mungkin Ibu bisa pikirin, oh ini masih bisa dikembangin Mas kayak gini. Apa ya? Tapi kalau dari segi pembuatan konten dan sebagainya, kita kan udah sempat bikin kayak AI. Ya. Nah itu mungkin ada nggak kayak saran atau pengembangan gitu? Kalau bikin AI kemarin sudah bagus sih. Maksudnya ya intinya yang saya jual harus sesuai dengan yang di posting. Jadi gitu. Jadi misalnya nastarnya bentuknya daun, jangan posting yang menastar bulat gitu. Karena tidak ini identitasnya nastar ini itu daun gitu. Jadi itu aja. Jadi yang perlu diperhatikan kita itu harus sesuai kalau posting untuk apa yang di medsos itu harus sesuai dengan benar-benar produk kita. Baik, mungkin kita tampilin juga ya Ibu, ini kita ada bikin feed atau guidebook proposalnya sekiranya bisa bantu Ibu untuk belajar dan juga bisa bikin feed terutama mungkin dari generate AI dan sebagainya. Jadi ini lebih memudahkan Ibu daripada Ibu nanti kita kan tahu ya Ibu di sini
kerja sendiri ya, nggak ada karyawan, bener-bener sendiri gitu. Jadi kita sempat mikir juga kalau semisal pakai Canva dan ngedit manual itu pasti akan menyusahkan ibu dan merepotkan juga, sedangkan kerjaan ibu banyak banget gitu. Jadi ini buku atau guidebook ini kita memang khususkan untuk belajar terkait prompt AI maupun bikin konten dari AI. Seperti itu. Mungkin bisa ibu nanti baca-baca. Ya, nanti saya pelajari lagi. Ya, jadi ini memudahkan saya kan kadang kalau dari sering lupa. Jadi di sini kan sudah ada apa? Cetaknya ya. Jadi sudah terangkum di sini juga, nanti lebih memudahkan saya untuk mempelajari lebih dalam, mengingat juga. Biar nggak lupa. Baik, mungkin sekian validasi wawancara dari kita, Bu. Terima kasih untuk respon yang Ibu berikan. Mungkin kedepannya kita masih dapat menjalin komunikasi dengan baik. Kalau Ibu butuh apa-apa bisa hubungi kita bakal dengan senang hati membantu Ibu. Ya, saya juga terima kasih sekali sudah di branding di sini Nastar ini. Jadi ada kemajuan untuk pemasarannya, ya semua. Saya juga jadi lebih pintar. Kita juga terima kasih banyak Bu, udah disambut dengan baik, selalu disambut ya dengan baik ya Bu ya, setiap kita visit. Itu berarti banget buat anak kos. Iya, berarti buat anak kos, apalagi saya. Oke guys. Ya mungkin segitu dulu untuk interview before and after dari owner Nastar Eoni. Mungkin setelahnya kita bisa tetap menjalin hubungan yang baik dan juga kita tetap bisa bekerja sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.